Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita banyak-banyak ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesehatan dan juga diberi kekuatan dan mendapat kekuatan serta mampu untuk berkuliah pada hari ini. Ulun habis raihan eh, dari kelompok 9 mata kuliah entrepreneurship, materinya tentang promosi dan komunikasi pemasaran. Sebelumnya ulun banyak-banyak terima kasih, banyak-banyak minta rela minta maaf kepada dosen Bapak Zaini MPDI selaku dosen pada mata kuliah entrepreneurship ini. Ya, untuk mempergunakan waktu, untuk memanfaatkan waktu, kita masuk ke materi promosi dan komunikasi pemasaran. Pertama, pengertian promosi. Apa sih promosi itu? Pekerjaan promosi. Jadi promosi itu adalah kumpulan aktivitas yang memberitahu kebaikan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Jadi aktivitas untuk mengetahui ini produk ini baik supaya pelanggan ini terbujuk untuk membeli. Nah, itu. Promosi ini dapat dikategorikan sebagai komponen dalam campuran pemasaran yang menekankan teknik yang berkesan untuk menjual produk. Nah, itu. Jadi menurut BNM Enis tahun 1974 di halaman 378, promosi bisa diartikan sebagai sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa ataupun sebuah proses membagi ide, informasi atau perasaan audiens. Nah, itu. Next. Terus fungsi promosi. Apa sih fungsi promosi itu? Yang pertama itu informing, memberikan informasi. Nah, itu memberikan informasi itu informing. Yang kedua persuading, yaitu membujuk. Nah, jadi ada memberikan informasi, membujuk. Membujuk siapa? Audiens. Nah, itu. Yang ketiga reminding, yaitu mengingatkan. Yang keempat ada adding value, yaitu menambah nilai. Terus yang kelima assisting, mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Nah, itu fungsi daripada promosi. Terus ada jenis kegiatan promosi. Pertama, periklanan, advertising. Itu jelas ya kalau untuk promosi itu untuk mengiklankan produk. Yang kedua, penjualan tatap muka, personal selling. Nah, itu ada jenis pertama ada periklanan, bisa di TV, di koran dan lain-lain di YouTube. Yang kedua ada penjualan tatap muka secara muka kayak pedagang, kayak ulun di pedagang di toko. Yang kedua ada publisitas, publicity. Mempublis misal di media sosial dan lain-lain. Yang keempat adalah promosi penjualan atau sales promotion. Ini misalnya kayak kayak apa ya? Sales opor rajin tuh yang jalan-jalan rajin di jalan tuh membagikan apa namanya tuh kertas promosi dan lain itu. Terus yang kelima adalah pemasaran. Pemasaran atau direct marketing. Pemasaran langsung ini ya seperti pedagang tadi lah contoh. Contoh konkret. Oke, next dulu. Tahapan perencanaan promosi. Pertama, menentukan target pasar. Tentu ya kalau dalam proses pemasaran tuh target pasarnya siapa? Misalnya kekanakan. Nah, jadi target pasarnya adalah audiensnya yaitu adalah kekanakan. Jadi kita bagaimana itu menentukan eh ke bawah-bawahnya lagi tahapan selanjutnya nyaman. Nah, kayak itu. Jadi pertama dulu kita harus menentukan target pasar. Yang kedua, menentukan tujuan promosi. Tadi misalnya kekanakan. Tujuan promosinya apa? Menjual gula batu misalnya nih supaya gula batu ini payu di kekanakan, di tukari kekanakan. Nah, itu tujuannya. Terus yang ketiga apa? Menentukan pesan. Pesannya apa? Pesannya misalnya tukarilah gula batu rasa mangga ini yang enak. Nah, itu. Jadi kekanakan, wow, jadi kekanakan. Kan gitu. Terus yang keempat menentukan media. Nah, medianya ini apa? Misal mengadakan badut, badut kah atau mengadakan apa namanya itu kayak mainan untuk media promosi.
Yang kelima, membuat anggaran. Nah, anggarannya apa? Setelah target pasar ditentukan, tujuannya itu kan pesan serta medianya ditentukan, yaitu anggarannya. Berapa anggarannya untuk memenuhi keempat tahapan sebelumnya tadi itu dirancang anggarannya. Terus yang keenam, pengukuran efektivitas promosi. Nah, efektif kada promosi yang kita lakukan ini? Apakah berjalan sesuai rencana nantinya? Apakah efektif? Itu harus diukur dulu. Setelah keenam tahapan ini dilakukan, maka eh, promosi akan dapat dapat apa namanya itu, dapat berlangsung dengan lancar. Next. Terus pengertian komunikasi pemasaran. Apa gang komunikasi pemasaran gitu? Jadi komunikasi pemasaran itu adalah atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen ini secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Itu adalah komunikasi pemasaran. Next, fungsi promosi pemasarannya apa gerang fungsinya? Yang pertama, meraih target pasar yang cocok. Nah, itu fungsi pertama. Yang kedua, membangun kepercayaan merek. Nah, ini penting kepercayaan merek ya. Kalau membangun kepercayaan merek itu kada mudah. Iya, tidak mudah. Sulit. Seperti misal mobil Toyota itu kan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk membangun kepercayaan merek. Terus yang ketiga adalah mencapai target penjualan. Nah, ini apa namanya? Fungsi yang sangat-sangat krusial dalam komunikasi pemasaran. Percapai kada kena target penjualan itu apa betul, eh, ujung tumbaknya ini target penjualan mencapai atau tidak. Oke, next dulu. Yang model komunikasi pemasaran. Ada berbagai model, ada dua model. Pertama, model makro proses komunikasi. Jadi model makro adalah model komunikasi yang terdiri dari 9 elemen. Makro itu dalam cakupan luas atau general. Jadi dua elemen sebagai pihak utama yaitu pengirim dan penerima. Dua elemen lainnya merepresentasikan alat komunikasi utama yaitu pesan dan media. Empat elemen representasikan fungsi komunikasi utama yaitu penyandian, pengertian, respons, dan umpan balik. Nah, jadi elemen terakhir adalah gangguan yang dapat mengganggu proses komunikasi. Itu model makro proses komunikasi. Yang kedua, model mikro respons konsumen. Nah, ini ada tabelnya adalah seperti yang di PPT. Pertama, tahapan kognitif model AIDA-nya atensi atau perhatian. Tahapan efektifnya minat keinginan. Tahap perilaku tindakan. Yang hierarki pengaruh kognitifnya kesadaran pengetahuan, efektifnya rasa suka, preferensi, keyakinan turunannya. Terus tahap perilaku pembelian. Kalau model inovasi adopsi, kognitifnya kesadaran, efektifnya minat, turunannya evaluasi, terus perilaku percobaan atau adopsi. Terus model komunikasinya, tahap kognitifnya paparan, terus ada penerimaan, terus respon kognitif. Kalau tahapan efektifnya ada sikap, terus maksud atau tujuan. Terus tahap perilaku adalah perilaku. Apa perilaku? Yaitu eh seperti yang tadi menyampaikan bahwa oh ini apa ingin membeli gitu. Itu respons konsumen. Terus next, tahapan proses komunikasi pemasaran. Proses komunikasi pemasarannya ini ada tahap-tahapannya. Pertama, implementasi proses komunikasi pemasaran. Dalam sumbernya menentukan tujuan. Terus hambatan komunikasinya dalam sumber ini pendefinisian tujuan dan konsep produk yang buruk. Wah, itu hambatannya. Terus encodingnya, implementasinya menciptakan pesan untuk mengkomunikasikan manfaat produk. Nah, itu implementasi encoding. Kalau hambatannya pesan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau iklan yang buruk. Nah, ini sering terjadi lah. Produknya bagus, iklannya kada baik. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap target penjualan. Terus transmisi implementasinya apa? Menyampaikan pesan pada target konsumen itu hal yang pasti ya.
Terus hambatannya kejanggalan menjangkau target konsumen atau meningkatnya persaingan dalam iklan. Nah, ini sering terjadi juga persaingan dalam iklan. Wajar lah ya kalau bisnis itu pasti ada saingan. Inilah hidup. Terus decoding, implementasi. Respon persepsi dan interpretasi dari pesan yang diterima. Nah, itu implementasinya. Kalau hambatan komunikasi dalam lowong lingkup decoding itu adalah iklan yang tidak bisa percaya atau iklan yang tidak menarik. Ini banyak lah iklannya tuh. Iklannya itu bagus. Nah, ini iklannya bagus, tak balik kalau iklan bagus tapi produknya kan bagus, itu sering terjadi. Misal kayak apa? Misalnya es krim. Ya, kebetulan ulun menjual es krim. Jadi es krim tuh bungkusnya menarik. Bungkusnya bungkusnya tuh kayak nyaman nih anak makan. Sekali dibuka, tidak sesuai ekspektasi. Ada baik isinya sebagian, tapi banyak banget es krim yang bujur-bujur pas lah bungkusnya. Nah, mungkin itu saja dari ulun. Ulun banyak-banyak terima kasih, minta hal, minta ridho, minta rela. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman, mudah-mudahan berkah, manfaat ilmunya. Doakan ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.